Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari Roma 11 ayatnya yang ke 25 sampai dengan 32. Roma 11 ayat yang ke 25 sampai dengan 32 dengan judul perikop penyelamatan Israel. Begini firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini tema yang mengangkat kita untuk mengikuti ibadah ataupun firman Tuhan pada hari Minggu ini adalah terimalah belas kasihan Tuhan. Terimalah belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Maret 2026. Tepat pada hari ini tanggal 1 bulan Maret tahun 2026. Tidak terasa, waktu berjalan begitu sangat cepat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan pada hari ini kita memasuki Minggu Pasion yang ketiga, yang disebut sebagai Minggu Reminiscere. Minggu ataupun dikatakan sebagai Reminiscere ini adalah minggu yang artinya ingatlah. Ingatlah atau kenanglah. Jadi artinya bahwa adalah bagaimana kita bisa mengingat tentang penderitaan, bagaimana kita mengenang akan percobaan yang dialami oleh Yesus. Bagaimana kita bisa memperingati minggu ini dalam masa-masa Prapaskah. Bagaimana kita mengingat dan mengenang secara psikologis, secara psikis kita, secara spiritualitas kita, bagaimana Yesus menderita dan menyelamatkan dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan berbicara tentang Kitab Roma 11 ayat yang ke-25 sampai dengan 32. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kitab Roma ditulis oleh seorang rasul bernama Paulus. Lagi dan lagi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kitab ini juga didampingi oleh tulisannya oleh Tertius, yakni murid dari Paulus itu sendiri. Jadi Paulus mendampingi Tertius, ataupun dikatakan bahwa Tertius ini menurut sumbernya adalah seorang sekretaris Paulus. Berarti Tertius ini adalah secara tidak langsung dia yang akan mencatat segala aktivitas, segala apa yang dilakukan pada masa waktu itu di kota Roma. Jadi kota Roma ini kita lihat pada masanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia hidup dalam
permasalahannya banyak sekali. Mengingat akan permasalahan yang terjadi, banyak sekali percobaan-percobaan yang mereka alami. Banyak sekali apa yang mereka alami itu adalah jatuh ke dalam dosa. Adanya keselisihpahaman, adanya pro, ada yang kontra dengan kepercayaan yang diakui oleh mereka. Ada yang percaya kepada Tuhan, ada yang percaya tidak kepada Tuhan. Makanya tugas dari Tertius ini adalah mencatat segala apa yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di kota Roma. Sehingga pada akhirnya tujuan kitab Roma ini ditulis, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana Paulus untuk memberitakan kabar Injil ini supaya mereka-mereka yang ada di luar sana, supaya mereka yang ada di jemaat Roma sana, yang tadinya mereka percaya kepada berhala, yang tadinya mereka berselisih paham dengan sesama mereka, kehadiran kitab ini bisa membantu itu semua untuk mengartikan bahwa hanya percaya kepada Tuhan maka hidup kita akan diselamatkan. Makanya tema kita pada hari ini adalah terimalah belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kali ini kita berbicara tentang penyelamatan Israel dari Roma 11 ayat 25 sampai dengan 32. Kalau kita lihat dalam perkembangan, dalam perjalanan orang-orang Israel menuju ke tanah Kanaan, mereka kan awalnya adalah bangsa yang menderita, rakyat yang sangat menderita di hadapan ataupun diperbudak oleh seorang raja yang berkuasa pada saat itu, yang sangat kejam, yang sangat licik, yaitu adalah Raja Firaun. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat perjalanan demi perjalanan, kisah demi kisah, pengenangan yang mereka alami pada saat mereka diperbudak oleh Bapak Ibu Saudara terkasih, diperbudak oleh Raja Firaun, mereka menginginkan supaya ada keselamatan. Makanya pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan Tertius, mau mengatakan bahwa hiduplah tegar, hiduplah dengan percaya kepada Tuhan, maka kalian akan diselamatkan. Dan pada akhirnya apa? Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh bangsa Israel melalui Musa, yaitu adalah Tuhan akan menyelamatkan engkau. Tuhan akan memberikan engkau tempat yang damai, tempat yang aman, dan engkau tidak akan diperbudak oleh bangsa manapun. Makanya dengan apa yang diberikan oleh Tuhan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, Dia memberikan belas kasihannya kepada kita, memberikan belas kasihannya kepada bangsa orang Israel ini, supaya mereka tidak mengenang, tidak mengingat akan masa-masa penderitaan mereka, tetapi mereka bisa mengingat bagaimana Yesus sendiri menderita, bagaimana Yesus itu datang untuk sebagai manusia, menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia dari segala penderitaan, dengan kita menyaksikan Dia dipaku di kayu salib yang sangat-sangat menyakitkan itu, yang sangat-sangat menderita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-32 dikatakan Tuhan, ataupun dikatakan oleh penulis, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka. Artinya bahwa bagi mereka yang tidak percaya akan belas kasihan Tuhan, mereka tidak menerima belas kasihan Tuhan, mereka akan dikurung, mereka akan dijatuhkan oleh Tuhan, dijatuhkan oleh pencobaan, kesengsaraan, kecemasan, ketidakhadirannya ada Tuhan bersama dengan mereka. Makanya kan di dalam kitab Roma dikatakan oleh Paulus dan sekretarisnya, bagi kalian yang tidak percaya Tuhan, kalian akan hidup di dalam ketidaktaatan Tuhan. Bagi kalian yang percaya kepada Tuhan, kalian akan hidup di dalam ketaatan Tuhan. Makanya lagi dan lagi dikatakan oleh penulis di dalam ayat 31, yakni demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi artinya, dengan hubungannya pada hari ini tentang tema kita, mau mengajak kepada kita, bagi kita yang tidak percaya kepada kemurahan Tuhan, kita tidak menerima kemurahan Tuhan, kita tidak menerima belas kasihan Tuhan, hidup kita akan menderita, hidup kita akan mengalami yang namanya pencobaan yang sangat-sangat menyakitkan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada
Tuhan, menerima belas kasihan Tuhan, hidup kita akan senantiasa selalu taat, akan percaya perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan menyesali akan perkataan Tuhan. Pasti kita akan menerima belas kasihan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan bagi mereka yang tidak, bagi mereka yang sangat-sangat menyesali akan apa yang mereka lakukan, spiritualitas mereka itu pasti akan terganggu. Hidup mereka pasti akan dilanda dengan pencobaan, penderitaan, dan segala macamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, melalui kisah ini, di kitab Roma ini, Paulus dan Tertius mau mengajak pada kita semua untuk tetap menerima belas kasihan Tuhan itu sendiri, menerima ketaatan, menerima apa yang dikatakan Tuhan, supaya kita hidup dalam mengasihi sesama manusia, dalam kita juga tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa merefleksikannya? Bagaimana kita bisa memanfaatkan dan mempraktekkan firman ini? Yaitu dengan cara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adalah taat. Kedua, percaya. Yang ketiga adalah kita memperoleh hikmat pengetahuan. Dan yang keempat adalah kita tetap menerima belas kasihan Tuhan. Selamat memasuki minggu masa-masa Prapaskah ini. Pada hari ini kita tetap mengingat, kita tetap mengenang akan masa-masa penderitaan Tuhan. Bagaimana Dia tetap terus mengenang akan kebaikannya kepada kita. Dan kita pun juga tetap terus mengenang akan kasih Tuhan yang kita terima. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap percaya akan kasih karunia yang begitu luar biasa. Melalui penyelamatan Israel ini, kita lihat bangsa Israel yang dulunya diperbudak oleh bangsa Firaun, sekarang dia menjadi bangsa yang besar, diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena mereka menerima belas kasihan Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, itu semua kembali kepada kita. Apakah kita mampu masih menerima belas kasihan Tuhan atau tidak? Apakah kita mampu masih menerima pengenangan akan diri kita tetap kepada Tuhan atau tidak? Untuk selama-lamanya kita percaya bahwa dengan menerima belas kasihan Tuhan, hidup kita akan senantiasa selalu diselamatkan oleh Tuhan, dipermudah segala urusan kita. Yang tadinya kita tidak percaya, kita percaya kepada Tuhan. Yang tadinya kita khawatir dan cemas, kita diberkati oleh Tuhan, dan kita tidak dijauhkan dari mara bahaya. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga pemberitaan firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan kita bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus, penderitaan yang kita alami, kita bisa belajar bahwa kita mampu menerima belas kasihan Tuhan. Kita mampu belajar bahwa dengan percaya kepada Tuhan, hidup kita akan senantiasa selalu diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.